mempublikasikan di jurnal. Kalau misalnya dulu mungkin sebelum ada publikasi secara online dengan menggunakan internet, ya mungkin kita kalau misalnya mau mencari hasil-hasil penelitian ya harus ke perpustakaan gitu ya, membaca tesis dan seterusnya. Nah kalau sekarang kan enggak gitu. Makanya kenapa salah satu kewajiban dari mahasiswa S2, misalnya bukan hanya mahasiswa S2 ya, S1 juga sama. Cuma mungkin grade dari jurnalnya yang tidak terlalu susah untuk yang S1 gitu ya. Kan kalau misalnya di kita itu kan Sinta itu kan dari mulai 6 sampai 1 gitu ya. Kemudian kalau Scopus itu kan mungkin kuartilnya, misalnya kita tidak terlalu memperhatikan kuartil, tapi kalau Indonesia sih masih berlaku untuk kuartil Q1 sampai Q4 gitu ya. Jadi semakin tinggi, misalnya Q1 itu kan dilihat dari seberapa besar artikel-artikel yang terbit dari jurnal tersebut disitasi oleh orang lain, disitasi untuk menjadi rujukan manuskrip yang dipublish mungkin di jurnal-jurnal yang lainnya. Jadi semakin bagus, biasanya semakin artikel yang ada dalam jurnal itu semakin banyak yang mensitasi gitu ya. Jadi kalau misalnya Q4 ya tentu yang mensitasi lebih sedikit daripada yang Q3 yang mensitasi lebih sedikit daripada yang Q2 dan seterusnya. Jadi ini kenapa kita perlu tadi pentingnya kita publikasi di jurnal, dan juga kenapa mungkin kenapa rektorat itu membuat regulasi itu ya hasil tesis dari Bapak Ibu itu harus dipublikasikan minimal di Sinta 2 dan juga di Scopus tadi gitu. Sehingga nanti harapannya ya lagi bisa hasil-hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu ya bisa berkontribusi lah untuk pengembangan ilmu keperawatan khususnya. Nah, kemudian ya apa yang kita submit tadi artikel itu tentu terpercaya gitu kan. Karena sudah melalui proses reviewer gitu loh. Sudah melalui proses peninjauan dari teman sejawat, biasanya sih yang sesuai dengan ilmunya gitu ya. Jadi kalau misalnya di jurnal keperawatan ya tentu reviewer yang memiliki background dari keperawatan juga gitu. Seperti itu, sehingga harapannya tadi dengan kita sudah publish ya harapannya sih artikel kita itu sudah terpercaya lah, karena sudah melalui proses yang lumayan panjang gitu. Ada beberapa jurnal tadi ada yang ya minimal sekitar 2 bulan 3 bulan baru bisa publish. Ada yang setahun, dan ada juga pengalaman saya sudah sampai revisi pertama, kemudian pertama mayor akan diperbaiki gitu kan. Kemudian selanjutnya kalau minta lagi revisi minor diperbaiki lagi, akhirnya di reject gitu ya. Jadi sudah menunggu setahun, akhirnya hasil akhirnya di reject, sudah direvisi dari mulai mayor, minor, akhirnya di reject dan seterusnya. Ya itulah konsekuensi lah. Mungkin tulisan kita belum layak menurut penilaian dari reviewer yang ada di jurnal tersebut gitu ya. Ada beberapa ya baru sekali submit langsung komentarnya di reject gitu ya. Jadi memang itu nanti lika-liku Bapak Ibu lah nanti. Jadi di reject itu salah satu alasannya nanti mereka akan memberi alasan sih kenapa di reject gitu ya. Apakah itu karena mungkin ruang lingkupnya nggak sesuai dan seterusnya, atau mungkin tidak memuaskan reviewer gitu ya yang sudah memberikan masukan kepada kita, ataupun tidak memuaskan editor berkaitan dengan revisi yang sudah kita lakukan. Ini sehingga tentunya tadi yang kita publikasikan ya tadi terpercaya gitu, karena melalui proses yang lumayan ketat. Dan biasa sih Sinta 2 kemudian Scopus yaitu prosesnya lumayan ketat lah ya dibandingkan dengan yang di bawahnya gitu loh. Ini kemudian selanjutnya ya tentu ini ya tadi ya karena dalam bentuk cetak ataupun online ya tentu nama kita juga akan ada di situ. Tadi terkait dengan jejak digital kita, nama kita ada, kemudian manuskrip artikel kita ada dan seterusnya. Kemudian selanjutnya juga
ya tadi dengan kita mempublikasikan di jurnal itu kita akan berbagi berkaitan dengan ide-ide kita tentang hasil-hasil penelitian kita. Ya, tentu biasanya tadi bisa mengembangkan karir kita gitu ya. Ya kalau misalnya dosen, kalau misalnya salah satu persyaratan untuk naik jabatan fungsionalnya itu, ya salah satunya adalah dengan publikasi di jurnal. Kemudian untuk beberapa perawatan mungkin kemarin dapat cerita dari Pak Eko yang di RSUD Banyumas itu, di sana merancang bahwa salah satu syarat untuk kenaikan pangkat itu ya ataupun level dari jenjang karir perawat klinik salah satunya adalah dengan publikasi. Walaupun mungkin publikasinya kalau yang di klinisi lebih banyak mungkin ke arah case report gitu ya. Tapi ada publikasinya. Nah, tentu tadi terkait dengan manuskrip yang kita publikasikan harapannya sih bisa mengembangkan karir kita. Kemudian ya tadi ini akan mendukung juga berkaitan dengan kesuksesan kita gitu ya. Ya kalau misalnya jabatan fungsional untuk bisa menjadi guru besar gitu kan, itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah publikasi. Jadi ya kalau di dosen itu terkait dengan karir, ya persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah publikasi di jurnal gitu. Dan ada persyaratan sama seperti mahasiswa lah ya. Untuk menaikkan jabatan fungsional juga persyaratannya sama, harus Scopus juga gitu ya. Kemudian untuk guru besar juga kan Scopusnya harus berapa dan seterusnya. Selain tentu persyaratan untuk angka kredit terpenuhi gitu. Tapi ada syarat utama yang harus dipenuhi, salah satunya adalah publikasi. Ini kemudian selanjutnya adalah ini terkait dengan pengakuan eksternal lah ya, bahwa dengan kita publish di jurnal artikel kita ya tentu kita merasa kita akan ya ada satu kebanggaan lah ya bahwa kita diakui secara dari eksternal bahwa karya kita itu dihargai gitu loh melalui publikasi tadi di accepted untuk dipublikasikan. Kemudian selanjutnya ya tadi untuk pengakuan internal ya tadi berkaitan dengan ide yang kita publikasikan itu bisa menginspirasi untuk ide-ide yang selanjutnya. Ini alasan kenapa kita perlu publish di jurnal ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau misalnya kita baca di ini hasilnya dari publisher Emerald ya, bahwa kenapa sih penulis itu mempublikasikan di jurnal gitu ya. Salah satunya adalah karena karir tadi. Kemudian selanjutnya adalah ingin mendapatkan tadi pengakuan secara eksternal maupun internal. Kemudian selanjutnya adalah untuk pengembangan keilmuan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan pengakuan dari perusahaan. Nah tentu sekarang untuk yang di perguruan tinggi biasanya sih dengan kita melakukan publikasi di jurnal, apalagi tadi terindeks gitu ya, terindeks Scopus Q1, Q2, Q3 atau Q4, itu biasanya sih ada insentif gitu ya dari kampus. Jadi kalau di Brawijaya itu ada ketentuan untuk insentif publikasi ke jurnal yang terindeks Scopus itu kalau Q1 sama Q2 itu 1 tahun anggaran dibebaskan. Berapapun publikasinya itu nanti akan diberikan insentif. Itu untuk Q1, Q2. Dan berapapun biayanya yang dikeluarkan itu nanti akan diganti. Kemudian untuk yang Q3, Q4 itu ada ketentuan maksimal dua artikel yang dipublikasikan oleh masing-masing dosen. Dan itu ya ada insentifnya juga. Dan biasanya sih ya kita sebagai dosen salah satu dalam tanda petik uang tambahannya itu ya dari publikasi itu gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat ya lumayan lah gitu kan buat beli bensin ya di Cahyaningsih ya.
Dan itu lumayan sih, itu memotivasi kita gitu loh, terkait dengan apa, terkait dengan publikasi. Dan biasanya sih itu hanya penulis pertama ya, penulis pertama. Kalau misalnya penulis kedua, misalnya bareng sama mahasiswa penulis pertama, dosennya penulis dua, ya maka dosennya harus meminta persetujuan dari mahasiswa terkait dengan publikasi itu, sehingga nanti bisa diklaim untuk dikeluarkan insentifnya. Seperti itu. Dan itu ya salah satu ya tadi terkait dengan alasannya ingin mendapat pengakuan, salah satunya dengan adanya insentif dari kampus. Ya lumayan sih, lumayan apa ya, lumayan kerasa gitu ya. Susah apa, penelitian yang kita lakukan, menulis yang lumayan butuh proses, kemudian penantian diterima apa enggaknya juga butuh proses. Ya kalau diterima itu ya alhamdulillah dapat pengakuan dari kampus untuk diberikan insentif. Ini, nah ini kalau membaca dari testimoni yang dari publisher Emeraude, satunya ini dapat penghargaan gitu ya. Mungkin kalau di sana 2.500 euro, ya kalau di Indonesia itu Gita Wijaya kalau berapa Q2 itu insentifnya 20 juta. Kalau Q1 itu sekitar 25 juta sampai 30 juta. Misalnya itu yang menjadi motivasi para dosen untuk menulis gitu ya. Karena ada awardnya, penghargaan itu ya. Ya kalau Q2, kalau Q3 itu ya sekitar 15 jutaan lah. Kalau Q4 itu sekitar 10 juta untuk insentifnya ya. Ini sehingga ya semua berlomba-lomba. Ya lumayan banyak sih, sekitar setahun itu mungkin di suatu kampus Brawijaya itu ada sekitar berapa ya, mungkin lebih dari 100-an lah. Ya memang ya ada dana khusus memang untuk itu. Karena kan salah satu dalam tanda petik ranking universitas itu untuk WordPress itu satunya dilihat dari jumlah artikel itu. Sehingga ya mau tidak mau kampus harus menyediakan dana khusus untuk memberikan stimulus bagi dosennya agar bisa publish di jurnal-jurnal yang bereputasi tadi. Banyak yang mengakses, banyak mensitasi dan seterusnya. Itu salah satu kontribusi dari dosen kepada kampus. Kemudian kampus juga memberikan penghargaan kepada dosen-dosen yang tadi dapat publish di jurnal yang bereputasi. Jadi ada hubungan simbiosis lah ya, mutualisme. Ini ya tentu sekarang berkaitan dengan publikasi ya. Jadi ada beberapa elemen kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentu berkaitan dengan isu etik ya. Ini yang menjadi perhatian terutama untuk kesehatan. Kalau di non kesehatan mungkin tidak terlalu kaku berkaitan dengan kelaikan etik gitu ya. Tapi kalau di kesehatan itu adalah suatu yang wajib yang harus kita penuhi berkaitan dengan isu etik. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan gaya dan bahasa, ini juga menjadi faktor yang perlu kita perhatikan. Kemudian struktur dari artikel itu seperti apa, kemudian komponennya, kemudian dari artikel itu seperti apa, kemudian pemilihan berkaitan dengan jurnal yang akan nanti kita lakukan submit untuk artikel ya. Kemudian juga publikasi yang paling penting salah satunya adalah terkait dengan proses publikasi ini, terutama terkait dengan proses peer review. Nah ini biasanya yang menentukan gitu, dan ini biasanya yang membuat menjadi lama gitu ya. Beda kalau misalnya jurnal-jurnal yang dalam petik mungkin dia sudah Scopus, tapi terbitnya itu 1 bulan ataupun mungkin 2 minggu setelah kita submit langsung ada keluar LOA gitu ya. Itu biasanya sih itu salah satu jurnal yang terindikasi mungkin beberapa bulan kemudian nanti akan discontinue dari Scopus. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi mahasiswa, tentu pengalaman mahasiswa ya. Mahasiswa akhirnya berlomba-lomba lah ke jurnal tersebut gitu ya, karena dilihat di Smigo ataupun di Scopus itu dia masih terindeks.
Kemudian setelah dapat LOA, kemudian sudah bayar, 1 bulan kemudian ada keterangan bahwa jurnal tersebut sudah discontinue, sudah tidak terindeks lagi dan seterusnya. Jadi ini mungkin nanti perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ya terkait dengan pemilihan jurnal ini. Karena biasanya semakin yang terlalu mudah itu juga mencurigakan gitu ya. Sehingga itu perlu dihindari. Biasanya sih kita dilihat dari setiap kali terbit itu dia berapa artikel sih yang diterbitkan di jurnal tersebut itu. Kalau misalnya sekali terbit itu sekitar 100, 200 ya mungkin itu lebih baik dihindari lah. Kemudian kalau misalnya setelah kita submit kemudian langsung keluar LOA itu juga perlu hati-hati juga gitu loh. Karena itu pasti tidak melalui proses peer review. Jadi mungkin oleh editor langsung diterima, kemudian dikirim LOA-nya via email, kemudian harus bayar, ya udah itu aja. Sehingga biasanya sih seringkali ya tadi konsekuensinya adalah beberapa bulan kemudian walaupun dia tadinya Scopus itu biasanya sih sudah discontinue. Ya mungkin ya sayang lah kalau seperti itu ya. Ada beberapa. Atau juga ada beberapa yang jurnalnya misalnya Q2 atau Q1 gitu. Tapi ruang lingkupnya itu dia menerima banyak artikel-artikel yang nggak sesuai dengan ruang lingkup dari jurnal tersebut itu. Semuanya sembarang itu diterima gitu ya. Dan biasanya sih yang banyak menjadi korban itu ya dari orang-orang Indonesia ya. Ini biasanya banyak korban. Orang-orang Indonesia biasanya sih kalau saya sih kalau melihat jurnal kemudian dilihat setiap terbitannya itu orang Indonesia ada berapa. Kalau misalnya mayoritasnya banyak artikel dari Indonesia, lebih baik nggak submit di jurnal tersebut gitu. Karena sewaktu-waktu mungkin dia akan discontinue dan itu sering terjadi. Ada banyak yang seperti itu. Jadi biasanya ya nggak tahu ya, orang Indonesia kan udah terkenal itu ya terkait dengan publikasi itu. Jadi kalau misalnya ada satu yang mudah akhirnya diserbu semua, kemudian akhirnya ya beberapa bulan kemudian di discontinue dan seterusnya. Jadi satunya itu tadi melihat kalau misalnya jurnal yang tadi tinggal Scopus dilihat kira-kira mayoritas itu yang dari orang Indonesianya itu ada berapa sih gitu. Kalau mayoritas walaupun mungkin jurnal itu ada di Eropa gitu ya. Jadi yang mengelola itu orang-orang sana, tapi pas kita lihat artikelnya mayoritas lebih dari 75% itu orang Indonesia, ya kalau saran saya sih ya jangan submit di situ lah. Karena biasanya sih waktu-waktu itu akan di discontinue. Banyak yang saya amati sih banyak ada sekitar berapa, mungkin ada sekitar 6 atau 7 jurnal ya. Ya teman-teman ya banyak juga sih teman-teman dari keperawatan, terutama dari mahasiswa yang S3 itu sudah masuk ke situ, kemudian kalau sudah diterima, sudah publish, kemudian biasanya di-share ya di Facebook gitu ya. Bahwa alhamdulillah gitu kan terbit di jurnal ini Q-nya sekian, kemudian 1 bulan kemudian discontinue. Biasanya sih banyak sekali ya tadi yang ruang lingkupnya itu yang nggak sesuai tapi diterima itu. Kemudian cepat itunya. Itu juga menjadi perhatian. Perlu menjadi perhatian lah. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi biasanya sih di setiap jurnal itu ada terkait dengan pernyataan ya, deklar terkait dengan apakah ada konflik of interest terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Itu biasanya sih harus dituliskan di manuskrip kita. Mungkin nanti bisa identifikasi lah, pasti ini Pak, wajib di semua artikel ya. Ada ini. Apakah ada konflik of interest dan seterusnya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya juga kalau misalnya kita mendapatkan bantuan dana juga itu nanti perlu disebutkan juga kira-kira dananya itu berasal dari mana dan seterusnya. Dan terutama ini berkaitan dengan penelitian-penelitian yang sifatnya adalah eksperimen dan juga mungkin itu sudah ke arah
profit lah ya, seperti obat segala macam itu. Itu yang perlu disebutkan di manuskripnya, di artikelnya terkait dengan sumber pendananya itu dari mana. Tapi kalau misalnya penelitiannya bukan yang sifatnya tadi obat segala macam, biasanya kita hanya ya menyebutkan bahwa misalnya apakah dana mandiri atau segala macam dan seterusnya. Tapi tetap masih menjadi perhatian itu kalau misalnya penelitian yang kita lakukan, penelitian yang sifatnya adalah komersil, kemudian misalnya obat segala macam, maka terkait dengan sumber pendanaan ini ya harus dicantumkan. Nah, ini berkaitan dengan isu etik. Ini kemudian juga biasanya berkaitan dengan ada beberapa jurnal itu ada pedoman ya berkaitan dengan untuk gambar ya. Terutama untuk penelitian-penelitian mungkin yang sifatnya adalah lab ya, misalnya terkait dengan biomedik gitu ya, terkait dengan sel segala macam, itu biasanya sih diitukan. Tapi kalau misalnya penelitian yang sifat sosial sih ya nggak ada lah ini terkait dengan gambar-gambar ini. Kemudian juga ada beberapa yang minta ya, ada beberapa yang meminta terkait dengan data-data pendukungnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan itu ya terkait dengan psikometri lah, terkait dengan kuesioner, misalnya dari bahasa asing, kemudian di bahasa Indonesia kan, kemudian nanti kita uji berkaitan dengan validitas dan reliabilitas segala macam. Nah biasanya sih ada itunya. Kalau misalnya jurnalnya dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian kita melakukan tadi uji terkait dengan kuesioner itu ke dalam bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia itu perlu kita submit gitu loh di jurnal tersebut dan seterusnya. Tapi ini biasanya hanya beberapa yang mewajibkan, tapi ada beberapa juga yang tidak meminta. Dan ini harus tetap diperhatikan berkaitan dengan isu etik. Nah ini mungkin untuk yang khusus untuk kesehatan, Bapak Ibu. Jadi untuk yang kesehatan ini ya kita termasuk salah satunya itu biasanya sih jurnal-jurnal yang berkaitan kesehatan itu wajib mencantumkan bahwa penelitian kita itu sudah memiliki keterangan kelaikan etik gitu ya. Itu biasanya sih kita sebutkan di manuskrip bahwa penelitian kita ini sudah lolos etik oleh komite etik siapa, nanti nomornya siapa, tahun berapa dan seterusnya. Dan ini menjadi itu untuk yang di kesehatan ini menjadi persyaratan wajib. Tapi kalau di sosial sih nggak diminta berkaitan ini. Sehingga kalau misalnya orang-orang sosial kemudian penelitian bareng dengan kita, kemudian kita ikut ke penelitian sosial tersebut, tapi di sosial tersebut ada terkait kesehatan, ya maka ya kita perlu mengajukan kelaikan etik karena nanti berkaitan dengan publikasi. Kalau misalnya kita nggak memiliki keterangan kelaikan etik dari penelitian kita, nanti kita akan susah untuk publikasi di jurnal. Karena jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kesehatan, itu salah satu persyaratannya harus melampirkan. Ada yang minta melampirkan, tapi ada beberapa juga hanya mencantumkan saja terkait dengan surat keterangan kelaikan etik itu. Ini kemudian selanjutnya berkaitan dengan gaya dan bahasa ya. Dan saat ini mungkin di Indonesia juga hampir sebagian besar sih untuk jurnal-jurnal itu menggunakan bahasa Inggris, Bapak Ibu ya. Karena biasanya pengelola itu memiliki target. Jadi tidak cukup targetnya itu hanya jurnalnya itu terindeks Sinta gitu. Biasanya sih para pengelola jurnal itu memiliki impian bahwa jurnalnya itu akan terindeks Scopus ataupun WOS. Nah, salah satu syarat agar bisa terindeks Scopus atau WOS, maka artikelnya itu harus dalam bentuk bahasa Inggris. Seperti itu. Sehingga ya memang ini harus kita ikuti gitu loh. Biasanya sih yang Sinta 2 itu sudah mulai pakai bahasa Inggris biasanya. Karena ya setelah dapat Sinta 2, maka pengelola kan akan menaikkan targetnya gitu ya. Targetnya adalah ya jurnalnya bisa terindeks Scopus ataupun terindeks WOS gitu. Sehingga ya yang tadi bahasa Indonesia akhirnya dicampur
menerima arti kombinasi antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ada juga yang langsung semuanya hanya menerima manuskrip yang berbahasa Inggris dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan tentu terkait dengan gaya dan bahasa, ya kita harus melihat panduan autornya ya Bapak Ibu ya. Biasanya masing-masing jurnal Indo memiliki panduan yang berbeda-beda gitu loh. Sehingga ya mau tidak mau kita harus mengikuti. Ya ada beberapa orang dia menulis itu langsung, oh misalnya kita mau me, apa jurnal bidikan kita misalnya Infirmeria Clinica gitu misalnya. Ya berarti pada waktu kita nyusun manuskrip, ya kita menyesuaikan gaya yang ada di Infirmeria Clinica. Atau mungkin kita mau ke Asian Nursing Research, ya maka gaya penulisannya kita mengacu dari awal itu. Ada beberapa yang dari awal, pada waktu dia mau membuat manuskrip, itu melihat dulu bidikannya mana gitu. Tapi ada beberapa juga dia membuat dulu, setelah itu nanti baru menyesuaikan dengan gaya dari jurnal yang mau dia submit. Seperti itu. Biasanya sih antara satu jurnal dengan jurnal lain itu beda-beda gayanya. Dalam artian tata cara sistematika penulisan itu beda-beda gitu. Sehingga ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang untuk referensi itu kan kita dimudahkan dengan adanya Mendeley ya Bapak Ibu ya. Sehingga misalnya satu jurnal dia menggunakan Harvard, mungkin sudah di reject gitu ya misalnya. Kemudian kita memasukkan lagi ke jurnal yang lain, dia menggunakan Vancouver, ya nanti tinggal diganti itunya aja di Mendeley-nya itu. Tapi yang perlu diperhatikan juga terkait dengan Mendeley, ya kita tentu jangan terlalu percaya 100% gitu ya. Karena Mendeley itu kan sebenarnya hanya satu alat yang membantu kita. Jadi jangan sampai kita mempercayakan 100% kepada alat itu gitu. Karena pengalaman sudah masuk ke Mendeley, ternyata berantakan juga gitu. Ya tetap kita harus diedit ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita tadi memasukkan ke Mendeley, kemudian nanti kan akan ada itu di citasi maupun di referennya itu, ya nanti kita tetap perlu mengedit lagi karena seringkali ada beberapa yang nggak sesuai gitu loh. Ya mungkin karena file yang kita masukkan mungkin tidak file yang dari sumber yang aslinya gitu ya. Karena ada beberapa kita pakai yang gratisan itu ya. Seringkali yang gratisan itu bisa sih pas waktu dimasukkan itu berantakan gitu loh di sistem yang ada di Mendeley itu. Sehingga mau tidak mau ya kita harus mengedit. Jadi intinya mungkin menjadi perhatian lah karena pengalaman sudah dimasukkan ke Mendeley, ya akhirnya ada beberapa mungkin dari 30 artikel yang kita jadikan referensi, ya mungkin hanya 2 atau 3 lah yang berantakan itu. Itu tetap perlu kita cek kembali Bapak Ibu terkait dengan itu. Nah itu berkaitan dengan gaya ya. Jadi tetap yang menjadi acuan kita membaca pedoman untuk autor ya. Jadi kira-kira dia menggunakan gaya apa, gaya seperti apa dan seterusnya. Sehingga nanti kita menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya kita belum punya manuskrip, baru mau, kemudian kita sudah memiliki inceran jurnal, ya pada waktu kita mau bikin itu ya kita menyesuaikan dengan gaya dan juga bahasa yang ada di jurnal tersebut. Atau kalau misalnya tadi sudah buat, kemudian karena di-reject berkali-kali gitu kan, masing-masing jurnal berbeda, ya kita harus menyesuaikan adaptasi. Tetap yang kita baca adalah terkait dengan pedoman autor ini. Nah tentu harapannya ya tadi, tujuannya ya apa yang kita laporkan terkait dengan hasil penelitian kita, dan juga kesimpulan yang kita buat itu jelas gitu ya. Jelas dan juga ya mudah dipahami gitu. Ini yang perlu diperhatikan, sehingga tadi masing-masing jurnal memiliki pedoman autor dan itu yang harus kita patuhi. Ya kalau nggak ada ya, kalau nggak dipatuhi biasanya sih dari awal sudah di-reject sama editor gitu ya. Kalau editornya kejam gitu ya. Dilihat dari itu nggak sesuai langsung di-reject gitu kan. Tapi ada beberapa yang baik, mungkin dalam artian mungkin penelitian kita itu ya sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi walaupun ada kesalahan-kesalahan, tetap diberi kesempatan sama editor untuk
diteruskan ke proses review gitu. Ya nanti dari reviewer akan memberikan masukan juga bahwa oh ini nggak tentang citasi, tentang penulisan refernya itu kurang sesuai dan seterusnya itu. Biasanya ada komentar dari reviewer ya, dan yang kita perbaiki gitu. Itu kemudian selanjutnya, nah ini yang mungkin yang pengalaman lah ya, pengalaman ya, karena bahasa Inggris kita itu kan bukan bahasa ibu gitu ya, sehingga tetap kita sebelum kita submit itu ya, kalau pengalaman saya sih ya kita nulis pakai bahasa Indonesia yang sesuai IED, kemudian ya kita menggunakan alat bantu Google gitu kan, ya grammar dan seterusnya lah ya. Itu biasanya sih kalau misalnya IED-nya itu sudah baku, biasanya sih pas waktu dialih bahasakan, di translate itu ya nggak berantakan banget gitu ya. Itu jadi setelah itu ya baru tetap biasanya sih kita kirim ke proofread ya. Jadi biasanya sih kita kirim ke native speaker itu, jadi orang asing ya, yang memang bahasa kesehariannya pakai bahasa Inggris, dan dia juga memiliki pengalaman untuk melakukan penulisan ilmiah. Jadi biasanya saya kirim gitu ya. Jadi setelah dialih bahasakan, kemudian saya kirim ke orang yang ada di luar negeri itu untuk mengecek berkaitan dengan manuskrip yang sudah kita buat gitu. Sehingga nanti akan dikoreksi sama beliau gitu loh. Jadi ada beberapa mungkin penggunaan katanya itu nggak dalam tanda petik mungkin sesuatu yang kalau bahasa ilmiah untuk publikasi mungkin kurang tepat, akhirnya diganti sama dia, tapi tidak merubah konten gitu. Hanya penggunaan katanya aja yang dia perbaiki dan seterusnya. Sehingga memang ini yang perlu diperhatikan ya, berkaitan dengan bahasa ini. Dan ada beberapa kalau misalnya jurnal itu ya ada komentarnya dari reviewernya terkait dengan bahasa itu. Mungkin komentarnya ya terkait dengan bahasa Inggrisnya perlu ditingkatkan lagi dan seterusnya gitu kan. Dan itu biasanya sih ya sering ada komentar seperti itu. Jadi walaupun sudah di proofread ya, karena kan reviewernya kan memiliki mungkin disiplin ilmu yang berbeda-beda gitu ya, dengan tadi yang melakukan proofread ya, mungkin bahasa yang disarankan oleh proofread itu nggak sesuai dengan bahasa keilmuan di jurnal itu gitu loh. Dan itu ya harus kita perbaiki. Mungkin tadi salah satunya ya kita kalau misalnya menggunakan Google Translate ya kita menggunakan bahasanya itu bahasa Indonesia yang baku EYD, sehingga nanti pas waktu di translate itu akan lebih mengarah ke benar ya. Tapi tetap harus dicek lagi. Jangan mempercayakan 100% kepada alat gitu ya. Karena kalau mempercayai 100% kepada alat ya hasilnya ya mungkin berantakan juga gitu. Ini. Kemudian selanjutnya juga ya tentu tidak hanya terkait dengan bahasa tadi ya, tentu biasanya sih ya manuskrip kita itu ya kita kirimkan juga kan, biasanya penulisnya itu kan lebih dari satu ya. Biasanya kan 2, 3, 4. Ya tentu manuskrip yang sudah dibuat itu ya dibaca oleh penulis yang lain. Sehingga harapannya itu bisa dari yang membaca 3, 4, 5, harapannya sih kalau misalnya semuanya sama setuju ya berarti memang bahasa yang kita gunakan gitu kan. Kemudian tulisan yang kita gunakan itu memang mudah dibaca, mudah dipahami dan seterusnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini berkaitan dengan struktur dari artikel ya. Nah, biasanya tadi berkaitan dengan sistematika ya, penulisan yang diminta oleh jurnal itu yang memang kaku gitu ya. Jadi mungkin berbeda dengan struktur buku gitu ya, ataupun mungkin novel lah ya. Jadi kalau yang artikel yang di jurnal ya memang itu kaku, bahasanya juga bahasa kaku.
Tidak seperti tadi, tidak seperti publikasi di koran, publikasi di buku, ataupun publikasi di novel gitu kan. Jadi ya karena ini adalah berkaitan dengan publikasi ilmiah, biasanya sih ya ada aturan main yang memang itu lumayan kaku lah, dikit. Dan tentu format ini ya sudah dikembangkan sebenarnya dari mulai zaman dahulu kala gitu ya, bahwa format untuk penulisan publikasi ilmiah ya memang seperti itu, pakemnya seperti itu. Bahasa yang digunakannya juga lumayan kaku lah dibandingkan dengan bahasa koran, bahasa buku dan seterusnya. Sehingga konsekuensinya ya ada beberapa mungkin pengalaman Bapak Ibu lah ya. Setelah Bapak Ibu melakukan penelusuran artikel, mungkin kemarin pada waktu melakukan scooping review, kan yang pertama kita lihat itu kan judulnya dulu gitu ya. Oh, judulnya menarik, berarti ya akan berlanjut ke baca abstraknya. Oh, abstraknya masih belum pahami, baru membaca keseluruhan dari artikel tersebut. Nah, ini adalah konsekuensi dari struktur tulisan yang ada di jurnal ya. Tapi kalau pengalaman saya sih ya lebih banyak, ya pertama sih tetap judul dulu kan yang perlu kita baca. Setelah judul ya kita baca abstraknya gitu. Oh, kalau misalnya di abstrak informasi yang sudah kita dapatkan, ya sudah, tidak kita baca untuk full artikel itu. Misalnya dari result yang ada di abstrak itu sudah cukup, ya kita ambil data itu gitu tanpa harus membaca di keseluruhan dari artikel. Tapi kalau misalnya dirasa kurang, ya mau tidak mau kita baca gitu. Makanya, dan yang perlu kita baca sebenarnya sih untuk kita lakukan sitasi ya, yang kita baca itu sebenarnya sih di itunya ya, di metodologinya. Metodologi itu kenapa kita baca, mungkin nanti bisa kita replikasi lah. Sehingga ada beberapa jurnal itu faktor kunci, salah satunya dilanjutkan ke proses review apa enggak, atau dirijek apa enggak, itu dilihat dari metodologinya. Jadi kalau metodologinya cuma satu paragraf, itu biasanya sih ditolak gitu ya, biasanya. Jadi pengalaman itu, ya saya pengalaman di di Asian Research itu, kan saya menggunakan instrumen luar negeri, kemudian dialihbahasakan, nanti di komentar dari reviewernya itu ya ditanyakan bagaimana proses mengalihbahasakan gitu. Itu ditanyakan proses seperti apa. Karena kalau alih bahasa itu kan ya dari ada dua orang yang mengalihbahasakan itu kan, dari bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, nanti bahasa Indonesia dibalikin lagi ke dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Itu perlu dijelaskan itunya, proses mengalihbahasakannya itu. Kemudian kalau misalnya kita melakukan uji validasi reliabilitas, itu juga sama perlu dijelaskan terkait dengan prosesnya itu seperti apa. Kemudian misalnya saya menggunakan 3 tempat lokasi, nah itu juga perlu dijelaskan bagaimana cara untuk mengumpulkan data dari 3 lokasi itu. Kemudian bagaimana proses pengumpulannya dan seterusnya, itu semua harus dijelaskan. Sehingga ada beberapa ya artikel itu kita akhirnya di metode itu lebih banyak gitu. Ada 3 paragraf atau 4 paragraf. Misalnya instrumen juga perlu kan. Misalnya instrumennya kita merujuk pada siapa, nanti tulis citasinya, kemudian dimensi yang diukur apa, cara penilaian dari instrumen itu seperti apa, kemudian analisisnya seperti apa, dan seterusnya. Itu dijelaskan di metodologi. Sehingga biasanya sih metodologi itu ya ada 3 paragraf, atau mungkin ada beberapa yang 4 paragraf gitu. Itu detail. Karena harapannya tentu metodologi yang kita gunakan itu ya tadi bisa direplikasi, kemudian ya orang itu mau mensitasi artikel kita, ya dilihat kira-kira proses pengumpulan data seperti apa, kemudian alat ukur yang digunakannya apa, kredibel apa enggak, dan seterusnya itu. Itu menjadi salah satu syarat sih. Ya memang kita dalam metodologi itu perlu detail untuk itunya. Walaupun mungkin tidak sedetail yang ada di tesis lah ya, di laporan tesis. Tapi setidaknya populasinya apa, rancangannya apa, kemudian bagaimana cara pengumpulan respondennya, kemudian instrumen yang digunakannya itu apa,
kemudian cara penilaian instrumennya seperti apa, kemudian apakah sudah dilakukan validitas reliabilitas, kalau misalnya dialihbahasakan, bagaimana proses mengalihbahasakannya, kemudian bagaimana cara pengumpulannya, kemudian bagaimana cara analisisnya, dan seterusnya. Sehingga ya memang sekitar 4 paragrafan, 3-4 paragraf lah hanya untuk metodologi aja. Daripada nanti dikomentari sama reviewer untuk melengkapi gitu. Lebih baik dari awal dilengkapi. Ini secara garis besar komponennya ya. Ada judul, kemudian ada penulis, abstrak, kata kunci, kemudian pendahuluan, kemudian metodologinya, metode, kemudian riset, kemudian diskusi ini. Kemudian ada beberapa tadi terkait dengan penghargaan lah pada orang-orang yang memiliki kontribusi terhadap penelitian kita dan seterusnya. Judul tadi harus jelas mendeskripsikan konten ya. Itu juga kita perlu lihat juga kira-kira gaya penulisan judul pada jurnal tersebut seperti apa. Gitu. Ada beberapa yang memang hanya variabelnya saja, tapi ada beberapa juga. Kalau di jurnal Indonesia ada beberapa yang Sinta 2 itu dia nggak mau ada kata correlation. Jadi kalau misalnya ada kata correlation itu pasti di reject. Ada beberapa seperti itu. Jadi ya makanya kita lihat gayanya lah, gaya dari jurnal itu seperti apa dalam perusahaan. Ada juga yang menyebutkan misalnya desainnya. Jadi selain variabelnya kemudian ada subtitle ya. Jadi menambahkan desainnya menggunakan apa? Apakah cross seksional, apakah RCT dan seterusnya. Ada beberapa seperti itu. Ada beberapa juga yang harus mencantumkan nama negaranya. Tapi ada beberapa yang nggak mencantumkan hanya variabel yang diteliti. Sehingga yang mau tidak mau kita harus menyesuaikan gitu. Menyesuaikan dari gaya dari jurnal tersebut. Tapi secara garis besar ya tentu judul ini harus menjelaskan secara jelas berkaitan dengan isi dari artikel itu. Kemudian juga author ini juga perlu ditulis ya. Ini berkaitan dengan pengakuan, memastikan pengakuan dari penulis ya. Kemudian abstrak ini menjelaskan apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi tentu ya berkaitan dengan bahasa Inggris ya perlu diperhatikan ini. Kata kunci juga ini berpengaruh nanti ya. Karena ada beberapa pada waktu kita kalau yang Elsevier itu misalnya kita masukkan itu dia sudah ada ada kata kunci baku. Jadi ada pilihannya kita nulis itu ada di situ gitu. Karena itu nanti kepentingan nanti untuk indeks ya, indeks dari artikel itu, mesin layanan indeks. Jadi kalau misalnya kata kuncinya nggak sesuatu yang mungkin nggak menggunakan bahasa umum itu sangat-sangat susah. Sehingga ini perlu perhatikan terkait dengan kata kunci. Kemudian untuk yang pendahuluan ini tentu menjelaskan terkait dengan masalah. Metode tadi menjelaskan bagaimana data itu terkumpul sehingga perlu dijelaskan runtutannya. Kemudian riset tentu yang mendeskripsikan berkaitan dengan apa yang kita dapatkan ya. Kemudian untuk diskusi ini berkaitan dengan implikasi hasil yang kita dapatkan. Ini terkait dengan author ya. Ya tentu yang kita tuliskan itu ya hanya orang-orang yang berkontribusi lah terkait dengan penelitian itu. Makanya ada beberapa yang tidak melakukan penelitian, tidak terlibat penelitian, tapi namanya ada sebagai penulis gitu. Kan seringkali seperti itu. Sehingga nanti ya ini perlu diperhatikan. Dan beberapa jurnal itu perlu ada surat tanda tangan dari semua autor. Ada beberapa yang mempersyaratkan itu. Jadi semua autor itu harus tanda tangan bahwa memang benar itu adalah karyanya gitu. Dan semua terlibat dalam penulisan itu. Dan juga ada beberapa yang mempersyaratkan ya harus ada tulisan kontribusi masing-masing penulis itu kira-kira kontribusinya apa dan seterusnya. Karena memang ini perlu kita perhatikan gaya dari jurnal itu ya. Tapi ada beberapa juga yang misalnya yang itu ya, karena ada beberapa yang penelitiannya itu
misalnya pembimbing sama mahasiswa, kemudian mahasiswa meminta bantuan orang lain untuk membantu penulisan sama publikasinya. Ya, biasanya sih ada beberapa yang memasukkan orang yang orang yang diminta tolong sama kita itu. Tapi nanti dituliskan di situ kontribusinya apa gitu dan seterusnya. Ini kemudian ini tentu ya tadi ya yang biasanya sih ada beberapa artikel itu yang mencantumkan bahwa ya semua kontributor itu menyetujui terkait dengan manuskrip yang sudah kita submit itu. Nah, ini juga ada beberapa tergantung dari itunya ya, tergantung dari tadi gaya jurnal itu terkait dengan penulisan author. Jadi ada beberapa corresponding author itu dia ditulis sebagai penulis pertama gitu kan. Tapi ada beberapa yang ya tergantung kalau misalnya mungkin dia hanya membantu terkait dengan publikasi, biasanya sih dia ditaruh di paling terakhir gitu. Tapi biasanya ada tanda khusus bahwa dia menjadi corresponding author. Nanti tergantung kalau untuk mahasiswa, tergantung kesepakatan antara mahasiswa dengan pembimbing ya, terkait dengan penulisan author ini. Dan ini juga mungkin menjadi perhatian karena ada beberapa mahasiswa itu, pengalaman kemarin itu, terutama untuk yang systematic review ya. Jadi, karena ada 2 pembimbing, nah mungkin mahasiswa tersebut hanya bimbingan ke 1 pembimbing terkait dengan manuskrip itu. Kemudian yang dicantumkannya itu hanya dosen tersebut, sedangkan pembimbing yang lainnya itu tidak dicantumkan. Nah, kemarin ada kasus seperti itu. Akhirnya pembimbing yang satunya lagi itu nggak terima gitu kalau namanya itu ada di tulisan itu gitu. Karena merasa tidak pernah dilibatkan dan seterusnya. Ini juga mungkin nanti perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya ya, berkaitan dengan publikasi. Karena itu kan berkaitan dengan tadi rekam jejak digital gitu ya. Karena dikhawatirkan gitu kan publikasi manuskrip yang dipublikasikan oleh Bapak Ibu itu ada unsur-unsur plagiarisme dan seterusnya gitu loh. Sehingga mungkin akan berdampak terhadap track record dari pembimbing tersebut. Jadi kemarin ada beberapa yang, terutama sih yang senior-senior, yang guru besar dari kedokteran itu, yang komplain ke kami sebagai pengelola terkait dengan mahasiswanya, mahasiswa bimbingannya, terutama berkaitan dengan publikasi. Jadi mahasiswa yang nggak pernah konsul, nggak pernah diskusi, tapi tiba-tiba nama pembimbingnya dicantumkan gitu. Dan pembimbingnya ya karena nggak merasa, akhirnya dia marah gitu, nggak pernah bimbingan, nggak pernah apa, tapi mencantumkan nama saya dan seterusnya. Karena tadi terkait dengan rekam jejak lah ya, rekam jejak dari terutama para guru besar yang senior lah, di mana dia sudah susah payah untuk melakukan rekam jejak lah, track record terkait dengan publikasi. Dan segala macamnya kurang bagus, sehingga mungkin nanti itu kan track record dari senior tersebut. Tapi intinya nanti pada waktu kita mau publikasi, Bapak Ibu harus mendapatkan persetujuan dari para pembimbing ya, dari kedua pembimbing. Sehingga nanti tadi kejadian-kejadian yang tadi itu tidak terulang lah nanti untuk Bapak Ibu. Ini terkait dengan judul ya. Tadi menjelaskan terkait dengan konten secara jelas, dan juga ini meliput termasuk juga terkait dengan keyword-keyword biasanya sih, yang variabel-variabel itu yang kita jadikan sebagai judul, variabel yang kita teliti. Dan judul juga biasanya sih ini bisa dijadikan sebagai iklan gitu ya, iklan dari artikel kita, karena judul yang menarik itu biasanya sih akan menjadi menjadi stimulus seseorang untuk membaca terkait dengan artikel yang kita publikasikan. Makanya ada beberapa tulisan judul itu beberapa yang memang harus menarik gitu loh. Sehingga dengan melihat judul, ya mau tidak mau kita harus melihat apa sih abstraknya dan seterusnya.
Sehingga biasanya sih ada sesuatu yang ya kayak iklan, sehingga seseorang tertarik untuk mendownload artikel kita, membaca artikel kita. Kemudian tidak boleh ada singkatan dan juga jargon-jargon, jadi harus jelas ya, terkait dengan judul. Ya tentu ini semua berdampak terhadap alat pengindeks ya, karena semuanya itu menggunakan kata kunci tadi. Ini terkait dengan abstrak tentu ya tadi ada beberapa yang sekitar 100 sampai 300 lah. Tapi tergantung dari tadi panduan dari autornya ya. Tapi ya tengah-tengah ya sekitar 150 gitu. 150 untuk abstrak itu. Kalau misalnya lebih dari 200 250 biasanya sih akan disuruh untuk memperbaiki kalau editornya baik ya. Nah, ini tadi berkaitan dengan masalah isinya, kemudian metodologinya, hasil dan juga kesimpulan. Tentu dengan kita membaca abstrak ini, maka ini menjadi dasar ya, apakah pembaca itu mau membaca artikel kita secara keseluruhan gitu. Biasanya dilihat dari abstrak ini. Kemudian tadi abstrak dan judul itu adalah sesuatu yang tempatnya terpisah gitu ya. Jadi judul sendiri, nanti abstrak sendiri. Ada beberapa banyak autor itu ya dia menulis abstrak itu terakhir gitu ya. Jadi setelah kita nulis isi dari artikel tersebut dari mulai pendahuluan sampai seterusnya, baru dia bikin abstrak. Sehingga harapannya tidak ada yang ketinggalan gitu. Jadi apa yang kita tuliskan di isi dari artikel itu nanti kita simpulkan menjadi abstrak. Nah, ini biasanya sih ini yang dilakukan. Tapi ada beberapa ya dibalik abstrak dulu baru bikin artikelnya gitu ya. Tapi ini ya tergantung dari kebiasaan Bapak Ibu lah. Tapi sebenarnya idealnya tadi setelah kita nulis artikelnya baru kita membuat abstrak. Nah, ini ada beberapa mungkin yang bisa Bapak Ibu kunjungi ya untuk struktur dalam penyusunan abstrak ini. Nah, ini adalah pendahuluan. Ya tadi pendahuluan tentu ini harus menjelaskan ya berkaitan dengan masalah yang mau Bapak Ibu teliti, kemudian juga menjadi latar belakang kenapa masalah itu ada gitu ya, kemudian alasan kenapa Bapak Ibu melakukan penelitian. Ini biasanya harus berisi tentang ini. Kemudian di pendahuluan juga ini ringkasan yang terkait dengan penelitian-penelitian yang terkait lah. Beberapa penelitian terkait. Nah biasanya sih ya tadi ringkasan itu ya ada tiga hasil penelitian, hasilnya sama, yaitu yang bisa kita gunakan. Gitu. Ya, nanti tulisannya ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa dan seterusnya, sehingga ada lebih dari satu referen yang kita citasi. Ini terkait dengan tadi ringkasan dari penelitian yang relevan. Kemudian juga kira-kira perbedaan kita, penelitian yang kita lakukan dengan penelitian orang lain itu apa. Ini perlu juga dijelaskan di pendahuluan. Kemudian juga mengidentifikasi kira-kira pertanyaan yang mau kita jawab itu apa. Di pendahuluan itu perlu disebutkan Bapak Ibu ya, di latar belakang. Kemudian juga menjelaskan terkait dengan temuan lain. Kemudian jika ada, maka penelitian kita ini kalau misalnya sama seperti apa yang mau kita lakukan, maka saya sebutkan kira-kira kelebihan dari penelitian kita itu apa gitu. Sehingga ada beberapa mungkin tadi novelty ya, bahwa biasanya si editor itu dilihat dari novelty. Ya kalau misalnya bicara tentang novelty, mungkin judul penelitiannya banyak, tetapi mungkin kita respondennya banyak, atau mungkin kita melakukan perbandingan gitu ya, perbandingan antara satu tempat dengan tempat yang lain, walaupun judulnya sama, tapi mungkin metode yang kita gunakan berbeda, itu ya nanti perlu dijelaskan. Atau mungkin salah satu kelebihan dari Indonesia itu kan, kita kan banyak sekali suku bangsa gitu ya, banyak sekali. Kalau misalnya rumah sakit banyak sekali levelnya,
ada tipe D sampai tipe A. Ada rumah sakit umum, ada rumah sakit khusus. Kemudian kalau dilihat dari geografis, ada yang Sumatera gitu kan, ada yang Kalimantan, ada yang Jawa, Bali, Sulawesi dan seterusnya. Ya mungkin kelebihan yang kita miliki itu menjadi novelty kita gitu loh. Walaupun mungkin judulnya sama, sesuatu yang biasa, tetapi karena di kita memiliki kelebihan tadi dengan karakter yang beda-beda antar satu daerah dan daerah lain, itu bisa menjadi suatu novelty dari penelitian yang mau kita lakukan. Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan budaya, itu ya salah satu novelty gitu. Kan kalau di luar negeri kan, ya kalau misalnya di Eropa ya cuman negaranya cuman kecil segitu, kemudian homogen dan seterusnya. Kalau kita kan heterogen ya Bapak Ibu. Itu menjadi salah satu kelebihan sih. Salah satu kelebihan dari kita orang Indonesia bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baru. Novelty-nya ada. Ini kemudian bisa juga nanti ada ringkasan lah yang terkait dengan hipotesisnya, pertanyaan penelitian dan seterusnya. Kemudian metode. Nah ini tadi ya yang perlu kita perhatikan. Jadi perlu detail Bapak Ibu untuk metodologi ini sehingga tidak cukup hanya satu paragraf untuk metodologi. Ya minimal 3 paragraf lah. Karena itu menjelaskan terkait dengan tadi desain rancangan yang kita buat, populasinya, bagaimana kita mendapatkan responden, kemudian alat ukur yang kita gunakan apa, kemudian yang diukur itu apa aja, cara penilaiannya apa, bagaimana kita mengumpulkan data sampai data itu terkumpul, dan seterusnya. Sehingga ya memang tidak cukup kalau misalnya kita mencantumkan hanya satu paragraf. Gitu. Mungkin hanya sekitar 100 kata gitu loh. Sehingga memang butuh sekitar 3 atau 4 paragraf lah. Sehingga tadi harapannya sih pembaca itu memahami, oh hasilnya seperti ini karena prosedur pengumpulannya seperti ini, prosedur analisis seperti ini. Oh instrumennya yang digunakan ini dan seterusnya itu. Sehingga harapannya tadi bisa direplikasi. Metodologi yang kita gunakan itu bisa direplikasi, bisa diulang oleh peneliti yang lain. Kenapa ya beberapa ya kalau saya baca ya lihat dari metodologi seperti apa sih gitu. Sehingga apakah metodologi ini bisa kita gunakan di kita apa enggak dan seterusnya. Ini kemudian menjelaskan bagaimana dari penelitian ini, kemudian prosedurnya tadi, dan juga tadi kronologisnya ya, kronologis tentang bagaimana cara kita mendapatkan responden, bagaimana kita menggunakan datanya apa, instrumennya apa, cara mengumpulkan data dan seterusnya lah. Ada kronologisnya terkait dengan metodologi yang kita gunakan. Ini tadi kalau misalnya bukan sesuatu yang baru, metode yang kita gunakan, ya maka kita memiliki kewajiban untuk melakukan citasi gitu ya. Jadi kita cantumkan kira-kira kalau misalnya instrumennya siapa, nanti kita citasi. Kalau misalnya metodologi yang kita gunakan itu bukan sesuatu yang baru. Tapi kalau misalnya memang yang baru ya kita tidak perlu mencantumkan citasinya dari siapa, dari mana. Tapi kalau misalnya sesuatu yang kita lakukan replikasi dari penelitian orang lain, ya kita harus menyebutkan terkait dengan referensi yang digunakan itu citasinya dari mana. Ini perlu kita cantumkan di metodologi. Kemudian ini tadi berkaitan dengan frekuensi berapa kali, misalnya untuk yang eksperimen ya, berapa kali untuk melakukan observasi dan seterusnya itu ya. Kemudian tipe datanya dan seterusnya. Ini perlu dijelaskan sehingga tidak cukup hanya satu paragraf, hanya 100 kata gitu. Mungkin lebih dari itulah. Ini tadi terkait dengan instrumen yang kita gunakan tadi, berkaitan dengan instrumen yang digunakan punyanya siapa, kemudian apa aja yang diukur, bagaimana cara pengukurannya, kemudian validitas dan reliabilitas dari instrumen itu seperti apa, dan seterusnya. Itu perlu dijelaskan di metodologi. Nah, kemudian selanjutnya adalah hasil. Tentu hasil ini berkaitan dengan apa yang kita dapatkan gitu kan, dan menjelaskan apa yang kita tetapkan di tujuan. Ini, nah tentu harapannya sih kita perlu menonjolkan gitu bahwa
tadi novelty, temuan dari penelitian yang kita lakukan itu apa sih gitu, sehingga nanti temuan dari kita itu harapannya tentu bisa berkontribusi terhadap keilmuan dari profesi kita, yaitu keperawatan. Ini kemudian ya tentu bahasanya ya harus urutan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau karakteristik demografi, ya berarti karakteristik demografinya ya harus duluan kita tampilkan. Kalau misalnya sampai ke multivariat, ya berarti deskriptifnya dulu misalnya, kemudian nanti mungkin korelasinya, setelah itu nanti baru multivariat. Jadi perlu runtut itunya, cara menampilkan hasilnya itu ya. Biasa sih yang pertama itu ya karakteristik demografi itu. Ini mungkin kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan gambar segala macam, ya perlu ada deskripsi singkat terkait dengan gambar itu dan seterusnya. Ini berkaitan dengan hasil, kemudian diskusi ya. Kalau diskusi tentu ya mendeskripsikan berkaitan dengan hasil penelitian kita, kemudian dikaitkan dengan penelitian orang lain, dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dengan hasil penelitian kita, itu yang perlu kita tampilkan di diskusi. Kemudian tadi terkait dengan kita bandingkan dengan literatur ataupun hasil-hasil penelitian yang kita rujuk ya. Kemudian menjelaskan bagaimana penelitian ini bisa memperkaya terkait dengan keilmuan kita. Kemudian ya tadi apa yang kita bahas ya tentu apa yang kita hasilkan dari penelitian itu. Jangan melebar kemana-mana Bapak Ibu ya. Jadi yang kita bahas ya berkaitan dengan hasil penelitian yang kita dapatkan itu. Karena seringkali ada beberapa hasil penelitian yang bicara A gitu, tapi pembahasannya bicara tentang yang lainnya gitu. Seringkali ada yang seperti itu, sehingga ya mau tidak mau ya perlu kita fokuskan kalau bisa hasil seperti itu ya pembahasannya apa gitu. Ya, tentu pembahasan tadi dikaitkan dengan penelitian orang lain yang sesuai dengan penelitian kita ataupun yang tidak sesuai, nanti dikaitkan dengan teori, kemudian kira-kira tadi dampak dari hasil penelitian kita ini apa sih gitu. Ya, tentu bagi keperawatan, kalau misalnya kita di pelayanan bagi pelayanan dan seterusnya. Ini perlu dihitungkan. Ini kemudian juga perlu dicantumkan juga terkait dengan tadi apakah itu keterbatasan ataupun mungkin rekomendasi yang kita berikan dari hasil penelitian yang sudah kita bahas. Itu biasanya sih kita masukkan di dalam diskusi ataupun kesimpulan. Kalau misalnya kesimpulannya terpisah dari diskusi ya kita itu hasil penelitian ini kira-kira dampaknya apa sih gitu. Kemudian kira-kira rekomendasinya apa. Nah ini untuk referensi nanti disesuaikan Bapak Ibu ya. Ya intinya sih apapun yang kita kutip itu harus kita jelaskan ya citasinya ya. Ini kemudian terkait dengan tadi semuanya itu perlu dilakukan kalau misalnya kita ngutip tadi itu harus dicantumkan. Kemudian terkait dengan tata cara untuk referen ya tergantung dari jurnalnya ya Bapak Ibu. Apakah pakai Harvard kemudian apakah pakai Vancouver dan seterusnya. Kemudian hindari tadi karena ada beberapa sekarang di referensi itu harus dituliskan DOI-nya ya Bapak Ibu ya. Makanya kenapa sekarang itu dibatasi untuk yang textbook. Jadi harus yang sumber utama. Dan biasanya sih harus cantumkan DOI-nya itu yang bisa diakses gitu loh. Jadi dibuktikan bahwa memang preferensinya itu ya memang bisa diakses itu, bisa ditelusuri. Ini mungkin menjadi perubahan kebiasaan lah ya. Karena biasanya kan kita dalam menulis itu referensinya semua dari textbook. Nah, kalau di jurnal itu textbook itu jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Yang banyak itu adalah yang artikel-artikel yang sumber pertama ini dari jurnal-jurnal ini. Sehingga tadi perlu ada salah satunya ya dicantumkan DOI-nya, alamat DOI-nya. Sehingga nanti pada waktu kita klik itu DOI-nya nanti akan langsung terkonek dengan artikel itu. Artikel yang kita citasi. Ini kita hindari untuk yang nggak sesuai dengan
Gitu ya. Ini mungkin menjadi perhatian lah ya, karena kebiasaan dulu mungkin waktu S1, kalau di tugas akhir, mungkin referensinya ada sekitar 100, oh ternyata pada waktu bikin manuskrip, 100-100-nya itu yang cantumkan gitu. Padahal mungkin ada beberapa yang nggak relevan. Tapi sekarang sih lumayan dibantu lah ya dengan adanya dengan adanya alat Mendeley itu, EndNote itu. Sehingga apa yang disitasi ya nanti ya ada di referensi. Jadi kalau misalnya nggak ada ya nggak ada di referensinya. Ini beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Kita perlu memilih tadi jurnal secara hati-hati. Jangan sampai kita memasukkan jurnal di jurnal yang predator gitu ya. Ini kemudian baca juga terkait dengan ruang lingkupnya Bapak Ibu. Kemudian juga ya tentu kita perlu realistik juga gitu ya. Terkait dengan kualitas dari manuskrip kita ini, kira-kira kemungkinan untuk diterimanya seberapa besar sih gitu. Itu yang perlu dikuatkan mentalnya gitu ya. Kita sudah susah payah menulis penelitian, tapi ternyata di-reject lagi dan seterusnya itu. Tapi harus menguatkan mental ya. Ya mungkin nggak apa-apa down, mungkin ya paling lama 1 minggu lah ya. Setelah itu harus tetap move on. Karena lumayan sakit hati juga sih gitu kan. Ya, tadi kalau misalnya pengalaman sudah direvisi, revisi mayor, turun revisi minor, setelah itu di-reject gitu kan. Antar satu revisi itu butuh waktu sekitar 2 bulanan lah untuk feedback dari mereka itu. Nah, hasil akhirnya reject. Sekitar setahun itu akhirnya di reject. Waduh, sakit hati juga. Tapi ya masukan-masukan itu ya kita perbaiki ya. Akhirnya ya memang kualitas artikel kita itu lebih baik dibandingkan pada waktu awal kita melakukan submit gitu. Sehingga hasil dari walaupun di reject ya dari itu kita perbaiki, kemudian kita submit lagi ya alhamdulillah sih diterima di artikel yang di jurnal yang lain. Ini yang perlu diperhatikan tadi terkait dengan pada waktu kita melakukan submit artikel ya. Kita harus membaca panduan yang ada di jurnal tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan mungkin ini mahasiswa ya, karena dulu saya 2019 itu ada editor dari satu jurnal, salah satunya sih memprotes mahasiswa S2 keperawatan mungkin tahun berapa, 2018 atau 2019. Jadi ada mahasiswa mensubmit satu artikel ke jurnal yang beda-beda gitu. Jadi dia ngirim sekitar 2 atau 3 jurnal. Nah kebetulan pengelolanya itu dia mengelola 2 jurnal. Dan mahasiswa tersebut mensubmit di 2 jurnal itu gitu yang dikelola oleh satu orang itu. Ya, akhirnya dia marah-marah lah. Akhirnya ya karena ya pengelolanya masih muda, kemudian dia ya anak muda sekarang kan kalau misalnya marah-marah segala macam ke Facebook ya, Bapak Ibu ya. Akhirnya dia nulis di Facebook pakai merek. Akhirnya saya telusuri dan seterusnya ya akhirnya ya minta untuk menghapus itunya lah. Menghapus keluh kesahnya itu yang menyebutkan merek itu. Tapi ya dengan mengucapkan permintaan maaf dan seterusnya lah. Itu adalah kesalahan kami di pengelola bahwa ada mahasiswanya yang mensubmit di lebih dari 1 jurnal untuk artikel yang sama. Nanti harapannya ini tidak terulang di Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita submit satu artikel itu ya hanya 1 jurnal gitu. Kalau misalnya kita mau menarik dari jurnal itu ya kita harus memberitahukan ke editornya bahwa kita mau menarik jurnal tersebut artikel tersebut dari jurnal tersebut untuk mau kita submit ke jurnal yang lain. Jadi ini perlu diperhatikan lah sehingga nanti Bapak Ibu tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa S2 keperawatan yang dulu. Ini sekarang semuanya pakai online ya. Mungkin yang kemarin sudah mencoba submit pada waktu INHSS, ya mungkin hampir-hampir mirip seperti itulah. Karena kan INHSS kemarin itu kan menggunakan OJS ya, secara online. Ini
ada proses reviewnya Bapak Ibu ya. Kemudian juga prosesnya ini ya tadi tergantung dari proses review, itu ada beberapa yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tapi biasanya sih yang lebih cepat responnya itu yang dari luar negeri biasanya. Dalam artian cepat respon apakah di reject atau lanjut ke proses review dan seterusnya. Kalau masukin di Indonesia hanya untuk mengetahui progresnya aja itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Itu juga nggak tahu apakah dilanjutkan proses review apa enggak gitu. Tapi kalau di luar negeri biasanya 1 bulan itu sudah ada udah ada feedback ya. Apakah di reject, apakah mau dilanjutkan ke proses review gitu. Makanya seringkali ya kebanyakan itu ya lebih suka submit di jurnal di luar negeri gitu loh daripada di jurnal Indonesia, karena responnya biasanya di Indonesia itu lumayan lama. Respon pertamanya itu loh, komentar pertamanya apakah dilanjutkan ke proses review apa enggaknya itu lumayan lama kalau jurnal yang di Indonesia. Tapi kalau yang di luar itu cepat. Apakah ditolak apa enggaknya itu cepat. Kan kita butuh kepastian ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya 2 minggu sudah ada komentar dari editornya ditolak, berarti kan kita melanjutkan untuk submit di jurnal yang lainnya daripada digantung 3 bulan 4 bulan nggak ada kabar apakah artikelnya ini diproses apa enggak, diterima apa enggak, kan gitu. Itu menjadi sesuatu yang gantung juga gitu ya. Ini beberapa yang mungkin yang perlu kita perhatikan dari sisi impact faktor. Ya mungkin kalau kita untuk mahasiswa ya sesuai dengan persyaratan aja yang tadi, minimal Sinta 2 gitu ya. Yang Sinta 2 mungkin kalau yang Scopus ya walaupun tidak Q1 ya mungkin yang penting terindeks Scopus lah ya. Karena di faktor itu tidak cantumkan minimal Q berapa. Yang penting terindeks Scopus, yaitu bisa menjadi salah satu persyaratan untuk kelulusan Bapak Ibu. Tapi yang perlu diperhatikan tadi itunya ya, perlu diperhatikan apakah jurnal tersebut termasuk kategori predator apa enggak gitu ya. Karena udah sayang-sayang, udah ada beberapa temen itu, dia sudah masuk gitu kan, dia Q2 sih, kemudian sudah bayar sekitar habis 20 jutaan lah. Oh ternyata 1 bulan kemudian discontinue. Ya akhirnya kan kalau udah discontinue ya tanda petik manfaatnya kan ada manfaatnya tetap, tapi manfaat buat tadi buat karir, buat segala macam itu jadi nggak bermakna gitu. Untuk naikkan pangkat juga yang tadinya mungkin kumnya jadi 40, setelah discontinue ya mungkin hanya 10 gitu kan. Padahal kita sudah mengeluarkan biaya untuk publikasi lumayan besar. Ini untuk publikasi itu ada yang gratis Bapak Ibu. Ada juga yang bayar, ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada 2.500, 3.000 juga ada dolar. Tapi ada juga yang bayar hanya murah gitu. Saya pernah hanya 50 euro. Berapa ya kemarin itu Ki 2. Dia hanya minta bayaran 50 euro. 50 euro kalau di Indonesia kan ya masih terjangkau lah ya. Sekitar sejutaan sekian gitu. Tapi ada juga yang minta 1.000, minta 3.000 dan seterusnya. Makanya ya jeli-jelinya kita lah sebagai autor untuk mensubmit artikel kita. Yang perlu diperhatikan tadi salah satu bahasa umum untuk penulis di Indonesia, dilihat tadi autor dari Indonesia itu apakah mayoritas atau enggak. Kalau misalnya mayoritas, semuanya berasal dari Indonesia, itu kalau bisa dihindari lah. Walaupun dia sudah gitu ya, Q2, Q3, ataupun Q1, kalau mayoritasnya itu banyak dari Indonesia, kemudian ruang lingkupnya nggak sesuai dengan ruang lingkup dari jurnal tersebut, kalau bisa sih dihindari. Walaupun mungkin cepat untuk publish-nya ya. Kalau bisa sih dihindari karena itu sesuatu yang mencurigakan lah. Pengalaman sih beberapa bulan kemudian discontinue. Ini tadi terkait dengan kenapa author melakukan memilih jurnalnya ini.
tadi terkait dengan kualitas. Ya kalau misalnya kita memilih jurnal yang Q1 berarti kan terkait dengan prestisenya kan luar biasa gitu ya, Q1 gitu. Kemudian juga terkait dengan ini spesialisasi kita, kebiasaan. Jadi kalau misalnya kita pernah diterima, kemudian kita berusaha lagi submit ke jurnal tersebut, karena kan kita sudah tahu gaya dan juga bahasa dari jurnal tersebut, sehingga kemungkinan besar kita diterima itu akan lebih besar juga. Ini beberapa pilihan sih. Kemudian kecepatan. Ya, kalau mahasiswa ya tentu dilihatlah kira-kira persentase antara submit sampai ada respon pertama itu berapa bulan gitu. Itu juga menjadi salah satu. Kemudian salah satu lagi kita lihat edisinya ya. Jadi apakah dia setahun itu 2 kali atau mungkin 1 bulan sekali. Jadi ada beberapa yang 1 bulan sekali. Jadi biasanya kalau 1 bulan itu biasanya sih lebih cepat responnya. Respon untuk ditolak apa enggaknya. Itu. Kemudian dilihat juga dari jumlah artikelnya lah ya. Jadi kalau misalnya artikelnya yang diterima misalnya hanya 5, ya kemungkinan besar rada susah kita masuk gitu. Tapi kalau misalnya artikel yang diterima 1 kali terbit itu 20, ya mungkin kemungkinan besar kita nyangkut besar gitu ya. Tadi kalau misalnya dia ada yang Iran itu dia udah Q2 sih. 1 kali terbit itu 10 artikel, dia tiap bulan gitu loh. Tapi ya lumayan ketat juga, karena saya pernah masuk ke situ ya langsung di-reject sih. Karena ruang lingkupnya nggak sesuai. Jadi ruang lingkupnya nggak sesuai, akhirnya di-reject sama dia. Alasannya karena ruang lingkupnya nggak sesuai. Ini yang perlu diperhatikan, karena terkait, kalau ini kan tujuan jangka pendeknya Bapak Ibu kan cepat lulus. Itu perlu dilihat lah. Tapi tetap tadi perlu diperhatikan ya, terkait dengan kemungkinan dia untuk discontinue itu berapa besar. Salah satunya adalah dari tidak adanya proses review dan juga mayoritas penulisnya dari Indonesia. Nah ini terkait dengan setelah kita submit ya. Ini biasanya sih kita lihat itunya. Biasanya sih ada beberapa jurnal itu dia membuat keterangan ya. Jadi keputusan pertama itu berapa minggu, nanti proses reviewnya berapa, nanti setelah diterima sampai publish itu berapa minggu dan seterusnya, itu biasanya sih beberapa jurnal ada. Ini yang biasanya sih perlu kita perhatikan ya. Ini ada beberapa kebanyakan sih menggunakan dua peer review ya, kebanyakan. Tapi ada juga yang selain 2, editornya juga memberikan review juga. Jadi ada 3. Dia tergantung lah. Tapi minimal ada dua reviewer dari setiap jurnal itu. Ini tadi tergantung dari jurnalnya ya, kecepatan terkait dengan proses untuk review itu. Nah ini tadi yang saya jelaskan. Jadi ada yang, tapi jarang sih nih yang langsung diterima ya. Biasanya sih diterima setelah proses itu. Setelah proses revisi. Revisinya itu mulai dari mayor sampai minor. Atau bisa langsung di-reject. Nah, yang setelah diterima itunya kemudian dilakukan proses review ya tadi belum tentu juga diterima ya setelah proses revisi. Karena pengalaman saya tadi dari mulai mayor, kemudian minor, akhirnya kesimpulan akhirnya di-reject. Nah, biasanya sih tadi ada keterangan lah, ada keterangan dari editor kenapa tidak diterima dan seterusnya. Walaupun kadang-kadang ya tadi, kadang-kadang sih ya bikin sakit hati juga gitu loh. Sudah sampai mengikuti proses berbulan-bulan, tahapannya dilalui, ada perbaikan dari komentar reviewer, kemudian hasil akhirnya di-reject. Tapi ya tetap tadi, tetap harus move on lah. Nah, tetap yang punya kuasa kan mereka gitu, kita kan yang memasukkan manuskrip ya. Ini tadi biasanya sih tadi setelah di-reject itu biasanya ada beberapa tadi bisa menjadi apa ya, semakin cepat keputusan semakin cepat kita untuk saya memasukkan kembali untuk mensubmit ke jurnal yang lainnya. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan proses peer review ya, lumayan panjang gitu, makanya kenapa harapannya sih kalau misalnya yang PBB ini manuskripnya itu sudah disubmit, ya minimal mungkin tahapan-tahapan ini bisa dilalui lah ya. Jadi yang pertama menentukan itu ya tadi editor itu biasanya sih kayak pengalaman kemarin lah di mahasiswa itu masih bimbingan saya masuk
ke jurnal tersebut, 1 minggu langsung ada komentar dari editor. Komentarnya apa? Di reject karena novelty-nya nggak ada katanya. Tapi itu lebih seneng lah kita dapat kabar yang seperti itu gitu. Daripada digantung itu kan berbulan-bulan nunggu tapi hasil akhirnya nggak memuaskan. Tapi kalau misalnya di awal udah keputusan di reject karena editornya memberikan ulasan bahwa novelty-nya nggak ada gitu kan. Ini sesuatu yang biasa. Ya akhirnya kita ya berarti kan ya sudah gitu, berarti kan kita memang nggak cocok di situ sehingga nanti kita bisa submit di jurnal yang lainnya gitu. Ada beberapa juga tadi sudah diterima, nanti ya melalui proses review ini itu. Nanti ya proses review nanti ada penilaian, nanti ada mencari reviewernya, kemudian nanti reviewer melakukan proses review, kemudian setelah itu nanti ada revisi, ada diterima atau di reject. Ini biasanya sih. Kemudian setelah diterima juga nanti ada proses juga, ada proses proofreading, ada proses produksi dan seterusnya sampai benar-benar dipublish. Memang butuh waktu lah, nggak bisa instan untuk publikasi itu. Jarang yang 1 bulan itu langsung terbit. Biasanya sih lebih dari 1 bulan itu. Karena memang prosedurnya seperti ini. Nah ini kalau misalnya saya baca di Emerald itu ya, bahwa yang keputusan editor pertama itu ya 48%, oke, itu kan pengalaman di jurnalnya, di publishernya Emerald itu, revisi 25%, di reject 24%. Nanti ada lagi gitu kan, nanti revisi yang pertama, nanti ada revisi yang kedua, dan seterusnya. Tadi yang revisi kedua juga, mungkin saya yang termasuk 2% itu kemarin ya. Saya masukkan di jurnal Elsevier, yang kedua di Asia Nursing Research. Saya sudah melewati tahap itu, lumayan panjang sekitar ya 1 tahun lah. Sudah sampai ke revisi yang kedua, revisi minor itu, ya akhirnya ya saya termasuk ke 2% ini, di reject. Ya akhirnya nggak publish. Tapi lumayan bagus itunya. Dalam artian ada perbaikan gitu, kualitas dari artikel kita. Karena kan sudah ada komentar perbaikan dua kali dari 2 reviewer ya. Jadi antara kualitas artikel yang pertama kali masuk sama yang di reject ini ya tentu beda gitu loh. Beda terkait dengan tata bahasa, terkait dengan konten, terkait dengan isinya dan seterusnya itu. Sehingga pada waktu dimasukkan lagi ke jurnal yang lain, ya prosesnya nggak sepanjang ini gitu. Karena kualitas artikelnya sudah lebih baik setelah melalui tahapan revisi ini. Jadi mungkin itu Bapak Ibu berkaitan dengan penulisan untuk publikasi. Udah lebih 7 menit ya? Pak, lewat sedikit Pak. Iya, nggak diingetin. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Karena nanti kan untuk minggu selanjutnya, kalau di RPKPS itu, Bapak Ibu bikin manuskrip ya? Di RPS itu bikin manuskrip. Ya mungkin bisa yang manuskrip yang kemarin di PBB lah. Nanti dicoba untuk disubmit. Udah buat kali ya? Oke, sudah Pak, yang literatur review. Iya, tinggal disubmit aja lah. Ya intinya sih pengalaman untuk mensubmit ya itulah. Mengenai nanti langsung di reject, ya nggak apa-apa lah, itu pengalaman. udah milih-milih itunya ya, udah milih-milih jurnalnya. Ya nggak apa-apa, mau langsung ke jurnal Q1 juga nggak apa-apa, namanya pengalaman. 1, Q2, dimasukin aja. Nanti kan ada pengalaman, pernah mensubmit itu kan, kemudian ada komentar dari editornya seperti apa, ya itu pengalaman. Karena jarang yang sekali submit langsung diterima lah. Semakin sering kita mensubmit dan semakin sering kita tolak, semakin tahu bahwa kekurangan kita itu apa yang perlu kita perbaiki gitu ya. Ada yang perlu kita diskusikan? Monggo. Mohon izin Pak bertanya. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya belum ada bayangan Pak untuk secara teknisnya itu kita pilih DMG Open
teknis itu kita submitnya di jurnal itu bagaimana? Apakah ada link-link terkait dari jurnal tersebut? Terus nanti apakah kita diarahkan sama dosen pembimbing untuk teori jurnal tersebut atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Secara teknisnya, Pak. Ya, yang pertama tadi kalau misalnya memang mencantumkan nama dosen di autor manuskrip itu, dia mau tidak mau harus diskusi sama dosen yang namanya dicantumkan dalam manuskrip itu, Bu Dewi ya. Karena jangan sampai kejadian seperti yang sebelum-sebelumnya. Nama dosennya dicantumkan, tapi dosennya tidak tahu isi dari manuskrip yang kita submit. Karena masing-masing dosen itu biasanya dia sudah, terutama untuk yang senior lah ya, kalau saya sih masih belum terlalu itu. Mereka kan sudah memiliki track record, apalagi yang guru besar gitu kan. Sehingga memang tulisan dia itu nanti akan diperhatikan gitu. Oh ternyata yang kita publikasikan itu ada namanya beliau-beliau yang senior itu, oh ternyata kualitasnya nggak seadanya dan seterusnya. Ya, mungkin itu nanti akan dalam tanda petik ya akan memperjelek gitulah, memperjelek dari track record para senior itu gitu loh. Jadi intinya sih kalau misalnya kita mau submit, diskusikanlah. Manuskrip itu dikonsulkan dulu ke pembimbing lah. Kan sebenarnya tadi kalau tahapannya kan ya pembimbingnya sebagai peer review lah ya. Ya nanti harapannya kualitas dari manuskripnya itu lebih baik kalau misalnya yang membacanya itu lebih dari satu orang. Gitu. Seperti itu ya Dewi ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan mau kemana jurnal yang mau dituju, ya tadi Scopus sama Sinta 2 minimal itu kan. Nanti dicari lagi jurnalnya, ya karena untuk latihan ya ya mungkin dicari lah mungkin di webnya Scopus itu kan ada tuh yang di pilihan sources ya nanti ada pilih nanti jurnalnya kita misalnya areanya nursing nanti tulis nursing nanti akan muncul tuh judul-judul jurnalnya nanti tinggal kita cari aja di situ apakah mau yang baru terindeks apakah yang mau yang Q4, Q3, Q2 atau Q1 itu biasanya ada di websitenya Scopus itu ada jurnal-jurnalnya nanti kita baru berkunjung ke website jurnal tersebut nanti setelah itu kita baca panduannya panduan untuk autornya ya nanti di situ ada terkait dengan bagaimana cara penulisannya sistematika penulisannya dan seterusnya nanti kita ngikutin di situ manuskrip yang kita buat mengikuti gaya yang ada pada jurnal tersebut gitu. Biasanya itu ada di panduan autor ya, author guide-nya. Seperti itu Dewi. Ya. Banyak yang gratis banyak. Yang terbit 1 bulan sekali banyak. Tapi bukan yang predator itu ya. Karena kalau saya lihat sih dia pakemnya itu dia setiap bulan terbit tapi 1 kali terbit itu 10 artikel gitu loh. Dan itu rutin. Tapi dia terbitnya setiap bulan sekali. Ada juga yang terbitnya sebulan sekali dia 20 artikel. Dan itu rutin terus setiap tahun seperti itu. Ya, kalau yang itu ya udah bukan termasuk salah satu ciri yang discontinue ya. Yang discontinue itu seringkali yang sekarang 10 nanti terbitan selanjutnya 200, terbitan selanjutnya misalnya 300 itu biasanya sih itu ciri-ciri nanti akan discontinue untuk Scopusnya. Seperti itu. Jadi untuk pertama sih ya tadi untuk yang PBB ya carilah kata kuncinya tadi jurnalnya minimal Sinta 2, kemudian kalau terindeks, yang penting terindeks lah. Terindeks ada di website Scopus ya. Karena kalau yang di Smego itu kadang-kadang nggak akurat juga, karena dia rujukannya dari Scopus juga. Nanti di Scopus dicek aja nama jurnalnya apa, nanti dicek apakah masih coverage nggak di situ gitu loh. Nanti dilihat di situ ada setiap edisi itu dia terbit berapa kali dan seterusnya itu ada di situ. Di website Scopus. Ada lagi selain Dewi?
Ya intinya sih latihan dulu lah, latihan memilih jurnal, kita lihat ruang lingkupnya sesuai enggak dengan keperawatan, kemudian nanti kita download panduan autornya, setelah cocok misalnya, nanti kita harus daftar di jurnal tersebut, harus register. Nanti akan diarahkan email kalau misalnya nanti diminta. Nanti ada yang beberapa yang perlu diisi lah di situ. Ada beberapa juga harus daftar, harus memiliki ORCID, ada beberapa minta ORCID. Sehingga mungkin dari sekarang, kalau misalnya mau daftar bikin ORCID ya dari sekarang, register di ORCID itu ya. Karena ada beberapa yang minta, yang Sinta 2 juga beberapa minta ID ORCID dari autornya. Ada lagi? Cukup ya? Ya kalau misalnya tadi manuskrip yang dari mata kuliah PBB sudah ada, ya dikonsulkan aja lah ke dosen PA kalau misalnya nanti mau menjadi persyaratan untuk kelulusan ya. Karena nanti rencananya sih dosen PA itu nanti akan jadi pembimbing Bapak Ibu untuk tesisnya. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukup sampai di sini ya. Ini yang datang 30 berarti masuk semua ya. Masuk semua, Pak. Nanti di foto aja ya Pak Supriyadi ya. Siap, Pak. Sudah, Pak. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Dan mohon maaf karena jam 6:30 udah diajak kuliah. Mungkin bisa kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Ya. Oke, saya izin live. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.